dua inisiator dari kedua tim. Ini kalau ngebahas tentang Boy dan juga Keyboy, apa yang bisa di-highlight dari kedua player ini? Sama-sama pick of play sebenarnya, tinggal siapa yang jauh lebih kuat untuk setup dan follow up di belakang. Punya item nggak? Kalau follow up yes, pasti ada. Ada itemnya nggak untuk single burst down? Dan memang dua-duanya suka nih buat nge-burst ya. Dan masih dengan pick yang sama, Epoveus untuk mengantisipasi assassin yang bakal keluar. Moskov, ya udahlah ya ini. Oh nih, kalau hero-nya nggak di-ban, udah bakal dipakai sama 5. Bisa. Benar. Ini sama Gifam ya. Sama nih. Typically sama lah. Batu. Iya. Apalagi menang. Game jatuhnya ditambah menang. Kenapa harus dirubah? Ya. Ya, tapi yang berubah dari lawannya kan Kalea nih, ini yang bahaya nih. Karena Kalea pasti pancing, ada Purify yang dipakai. Berarti apa yang harus dirubah dari Onyx untuk menjawab itu? Hanya dari spellnya doang atau Keyboy harus pakai hero yang lebih agresif? Tapi tadi Badang juga. Oh, tapi Arlot Granger ya. Oke, Arlot Granger lumayan berani sebenarnya untuk Arlot yang dipakai juga dengan Mythic Shield. Karena menurutku mereka lumayan tipis lah dengan 3 hero yang sekarang. Chow ini bagus banget kalau memang mau diambil dulu dengan Onyx. Apa mensimbolkan atau menandakan kalau Mythic sebenarnya bisa nyari fighter tank jungler juga? Apa terlalu greedy, kurang damage kah nantinya? Cuman ya aku setuju sih, masih cukup tipis lah bisa dibilang Kalea Arlot ini. Jadi apakah langsung dieksploitasi sama Onyx? Beda karena tadi Baxia sama hero tebel, aku lupa game 1 sama Granger. Nah ini beda nih, hero-heronya main bush. Jadi Grangernya bisa dibilang agak kelepas juga sih kalau Mythic Seal bermain. Onyx pick terakhir sih game 1 Haya ya. Haya ada benar, tapi kayaknya bukan Haya deh. Oh masih Haya Masih. Masih tidak ada perubahan sama sekali. Berani. Kayaknya sama Beauty. If it works, Iya. itu harus ya. Ngapain kita tahu pasti udah pernah. Tanya anak, pede nggak? Pede. Ya, cuman sekarang menurutku bahaya besar, resikonya lebih besar dibandingkan dengan game yang pertama. Ya, karena resiko besar itu karena Kalea, dia pasti akan datang langsung lompat ke depan, ditangkap dengan Tsunami Slam. tapi apa yang harus dilakukan? Ketika mereka tahu sudah ada bahaya di depan mata, ada hero-hero yang bisa nge-stop Hayabusanya. Jadi jawabannya apa? Nggak bisa sembarangan Coach Shadow, jelas. Nunggu mungkin dari item resource Kalea Arlot keluar Final Slash, baru mungkin Kairi bisa show. Dan ya sebenarnya masih bisa di counter dari timing juga. Harus dipancing dulu sih skill utama dari Kalea dan juga Arlot, baru mungkin Kairinya lebih bebas. Atau dijawab dengan hero Keyboy nantinya? Bisa juga sih, bisa nantinya. Badan gitu ya. Tapi kayaknya dari Mythic Shield sendiri mereka bakal main tank jungler. Ini bandnya Ya. mau gak mau nih ya tanker aja. Frederick sudah di band di satu. Udah habis sebenarnya untuk stok dari tank jungler. Dan yang tadi kita sempat sentuh juga, Om Wawa juga sentuh, mereka tipis. Mereka yang aku simbolkan kayaknya mereka akan Fredrin atau mungkin tank-tank jungler, dan ya mereka ban Uranus, ban Fredrin. Ya, ini Akai loh kemungkinan Mythic Shield bisa sama Akai ya, Akai Arlot kombinasi. Udah jalan terus Vengeance, damage-nya mereka punya nanti follow up dengan Granger juga di belakang. Jadi bakal perfect kalau dikasih Akai ke Mythic. Menurut lo kalau Akai Mythic Shield mereka kuat di draft nanti. Gimana kalau Onyx ngedeny pick dengan nge-pick Akai-nya untuk Kayak jadi nomor ya. Bisa. Tapi apakah worth it dulu nih? Karena untuk mengurangi ya, karena ya masih bisa ya balik lagi masih bisa diakalin dengan assassin yang lain yang bisa dipakai Ken, kan Ken juga user assassin ya. Respect pengen sama Kaditanya, Sas. Gila, Sas. Emang ngeri tadi meninggalkan luka di game pertama untuk Mythic Seal. Banyak outplay. Aku tapi tetap expect last picknya untuk Suns ya. Jadi ini buka roamer dulu. Nah, Gatot Kaca yang dibuka. Nah, nanti tergantung nih dua hero-nya baru dikasih apa enaknya untuk Suns. Ya, tentunya kalau saat kayak gini Pasha sih. Masih open juga ya saya. Pasha belum ada, tapi bisa diambil ke Mythic Seal. Tapi nggak mungkin karena ada Gatot Kaca. Dan ada Hayabusa. Dan ada Moskov. Dan Tapi Pasha bisa sih buat follow up kan. Kalau Paksa aja Akai, ya. ya. Mereka bisa main Pasha dengan Akai. Atau Valen diambil kiri. Valen. Jadi antisipasi, udah ada Avatar Guardian juga. Kalau ada Farsa nanti bisa ambil Farsanya, Feather Airstrike juga. Alice. Wow, Alice Kimi. perdana Alice untuk game kedua Mythic Seal. Akankah ini jadi lampu ding 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 ding, lampu bahaya untuk Onyx? Kembali ke identitas mereka, drag to the late game, dan nampaknya Alice itu yang dicari oleh Mythic Seal. Wow. Jadi oke. bisa jadi lampu kuning nih, bahaya. Aku bilang lampu kuning buat Onyx, benar. Karena mereka harus waspada kalau sampai objektif awal diambil. Snowball Alice itu sangat cepat. Meskipun tanpa pengawalan ya, tanpa ada Angel lah, tapi ya masih bisa di-heal dengan kalian. Perdana Alice. Berani.
Dan lihat kalau dalam mungkin yang gini, Onyx harus bisa menjawab dong. Satu pick terakhir, udah tos-tosan. Apa ini? Upi kasih tahu dong. Ya. Mereka butuh burst damager 9 Yif. Oke. Yif untuk lebih mengontrol ya, biar Alice-nya mungkin nggak terlalu lama untuk team fight-nya nanti di tengah-tengah. Bisa glowing one item pertama juga untuk ngejawab at least negasi, diskonin regenerasi, dan ya ini akan mengerikan sih. Oke, kita kasih rating untuk drafting phase-nya. Mythic Seal 1/10 dan berapa? 1/10? Karena Alice mungkin 8,5 kali. 8 dari untuk Onyx-nya? 9,5. Aku Mythic Seal 9, Onyx 7. 9 Mythic dari segi draftingnya itulah dia nilai yang telah diberikan oleh panelis. Langsung saja kita lihat bagaimana eksekusi di line of down bersama para caster. Ranger Mas dan juga Leo Cucu. Yes, terima kasih banyak. Dan terjadi sini Budi Clara Monster, Umar dan juga Joni. Nilai is just a number karena semua balik lagi ke arah eksekusi. Apakah eksekusi para pasukan dari tim Onyx Indonesia berhasil mematahkan Unique Partner yang dimiliki dan Mythic Seal? Oke. Let's see ya, satu game dipimpin oleh Onyx. Tapi best of 5 nggak boleh dianggap remeh. Seenggaknya masuk di match point itu membuat lebih sedikit tenang. Yes, benar sekali. Dengan para pasukan tim Indonesia, mereka harus sadar kembali. Region mereka harus lebih santai, lebih landai. Kalau melakukan point kill, pastikan itu dapat. Jangan sampai mereka terlalu banyak buying time. Pertukaran yang nggak adil dengan hero-hero scan mereka yang ada 3 biji. Dan gue sebenarnya suka sih lock speednya. Iya, karena by the way sekarang Alice di jungle, gue jarang banget yang ngeliat dia full damage. Seenggaknya seandainya dia full damage, itu ada Clock of Destiny. Jadi menurut gue burst damage hero tuh gak akan cukup untuk makan Alice-nya. That's why ya kayak DPS pasti ini bisa jadi solusi. Contoh ya, Yif mungkin kalau memang lebih berani kayak Sapphire, Cecilian itu jadi opsi-opsinya juga lah. Dia gak bisa ya, intinya gak bisa di-burst lah Alice-nya. Belum lagi dengan sekarang banyak yang bikin brute force juga gitu kan, karena brute force tuh hybrid damage, bukan cuma fisikal. Hybrid damage bisa dipakai berarti untuk Alice juga. Dari segi emblem seperti biasa normal, tapi untuk Alice ada Impurage, Seasonal Hunter dan Trill pasti untuk mempercepat jungle-nya. Tapi Impurage ini ya lumayan lah ngebantu Alice-nya untuk regen mananya jadi lebih masif ketika skill-nya panas. Dan jangan lupa untuk Sapphire di bottom lane tidak boleh terkena salah skill lagi, berbahaya waktunya. Dan Arlok di sini akan membuat Luffy agak sedikit kebingungan dan nanti di tim fight besar. Arlok juga harus diperhatikan ya. Arlok harus diperhatikan. Bukan hanya crowd controlnya aja, tapi dengan dia buying time yang mahal nantinya dan terlalu banyak soft skill menuju ke arah dia dan dia nggak bisa eksekusi, itu bakal menjadi kerugian untuk tim Onyx. Ya. Dan mungkin yang jadi masalah terbesar dari Arlok Final Slash-nya sih, Final Slash-nya itu yang harus diperbincangkan lagi. Tapi Ultra Torch dibuat Soalnya untuk coba pada polisi masih bertahan tepat pada Slash-nya fanatik. Kali coba sabar, bisa sedikit lagi tantangan Retribution. Berhasil dapatkan lawan di dengan sangat mudah. Memasang kembali dari Nico. Tenggelam dalam lautan Retribution kembali. Dan kill malam dari Kiasa. itu dia dengan Yoi yang sangat besar. Mereka tahu power dari Povius, mereka tahu power dari Remote Manipulation dikombinasikan dengan Dark Wave tadi yang connect ke arah dua target. Alice, Alice adalah hero asuransi. Alice butuh item, makanya Alice gak akan kuat. Alice gak akan bisa untuk bertahan. Dan ya 3-0 bahkan 4 poin kill in total. Onyx mereka mendominasi dengan sangat ekstrim 2300. Wow, tartal pertama 2300. Dan bahkan kita tahu Sapphire, hero scaling, Sans dan juga Kairi bakal punya power lebih. Sekali lagi ingatkan buat kalian seluruh warga Jakarta, jangan lupa untuk nobar di MRT Bundaran HI. Bisa nobar bareng sama seluruh sanak saudara di sana. Dan juga terima kasih banyak yang udah nobar di warkop-warkop. Ini juga tadi ada warkop melati juga. Terima kasih banyak yang udah nobar di sana. Nanti kita bakal langsung lihat tim Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Mari kita kawal semua tim Indonesia di MSC hari ini. Oke, kembali ke patternnya terlebih dahulu ya, Onyx ID. Mereka memang lagi unggul, tapi jangan lupa mereka juga nggak boleh buru-buru. Hero-hero dari Mythic Seal ini bisa ngebalikin keadaan. Let's say Kalea Granger, Kalea Kimi. Ini dua kombinasi yang bagus banget lah. Karena Granger kan dia lumayan burst ya dari Rhapsody dengan Dead Sonata. Dan untuk kita nggak ngerasain nih Kimi yang punya pressure tinggi di awal itu kurang main. Betul, setuju. Karena pertama Kimi juga sekarang agak cukup bingung untuk melakukan rotasi. Membuat instant damage juga ke siapapun yang dimakan sulit. Sans terlalu jauh, nggak mungkin bisa dimakan. Sapphire juga dengan purify-nya dia akan bertahan. Dan bahkan kalau ngomongin karena Luffy mau coba dikomit berapa banyak buying time-nya. Dan
Dan itu yang menjadi kebingungan untuk Nico. Gimana cara dia nyambut Boye? Ya, tapi gue ngeliat gerakannya bagus banget sih. Kiboynya udah jalan ke atas, langsung Ludwignya udah nggak pakai lama, potong. Mau ada armor atau apapun nggak peduli. Dia potong dan jalan sekarang turtle. Yang dibutuhkan mereka adalah Turtle keluar kali ini dan Kiboy berada di depan. Betul-betul Komik menuju ke arah terlebih dahulu untuk Thomas karena dia mau di Indonesia. Yuji mendapatkan keuntungan Yuji for nothing. Karena Kiboy mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya dan selamat. Ini dia, orang Indonesia melepaskan Turtle-nya untuk Komik menuju ke arah orang-orang dari Mythic Shield. Ini keputusan yang tepat dari Kairi. Ya, satu suara, satu gerakan. Satu suara itu dia. Dan selalu dapetin buff nih. Lihat, orange buff dapat. Setiap turtle yang didapatkan. Oke, let's say pertama, turtle pertama dia dapetin purple. Sekarang dia dapetin orange-nya. Jadi selalu ada keuntungan berlipat ganda dari teman-teman Onyx ID ketika mereka mendapatkan turtle. Sementara itu Xavier selalu win solution. Spear of Destruction yang masuk kita team fight. Spear of Destruction yang masuk gua plating. Udah tinggal pilih. Gas terus dan mereka team fight 4-5 tadi. Apalagi di awal. Di awal sangat-sangat fine kalau Xavier-nya nggak mengikut. Xavier mau coba untuk bertahan masa depan lagi boy. Sans membuat seorang Kun berjalan untuk pulang. Kun mau tidak mau dia harus perlahan jalan. Karena ingat Kun tidak memiliki flicker. Untuk kondisi saat ini, Xavier masih dilindungi oleh pasukan Timor Indonesia. Vision 2 terlihat di arah bottom lane menandakan pasti ada satu hero lagi di arah rumput harusnya. Oke, hati-hati ya. Gak boleh terburu-buru, ingat. Winning condition dari Onyx sudah terbuka dengan sangat-sangat bebas. Tapi Mythic Shield bisa kembalikan. So, Kiboy, dia gak buka di purple-nya. Nice hit. Traction Pulse juga ngedapetin Sans. Bahkan tidak ada Sans meneruskan Phantom Slash dari Kiboy yang melakukan defensif. Persatuan Manipulation. Ini berhasil untuk membuat tim Mythic Shield gak berani masuk lebih dalam. Ken mencoba untuk menggunakan retribution di tahun Kairi. Oh, Ken dapat. Karena Kairi gak punya retribution. Ken berhasil mendapatkan satu bar retribution. Ini adalah the last Ken standing yang ada di MSC 2025. Dari 3 Ken ya. Dari 3 Ken ini the last Ken standing. Sekarang sisa 1 Ken. Oke. Balik lagi nih untuk masuk di scan-nya menuju mid game. Kelihatan sangat-sangat jelas Ken ini nggak punya early game yang diinginkan. Jangan lupa karena kalau misalkan dia dipaksa di bagian awal itu susah banget, dia kurang dari statsnya, belum ada damage, belum ada badan. Dan kita masih belum tahu juga nih memang dari Ken ini mau ke arah mana. Tapi traction pulse Kiboy coba tahu. Kiboy paksa dan Tsunami Slam dengan tembak dari turret tambahan membuat Kiboy untuk takedown. Membuat para pasukan dari Demonic mereka kehilangan satu member. Tandanya tim fight akan diuntungkan dengan modal satu orang. Tapi informasi yang dimaksud adalah Boye tidak memiliki Tsunami Slam. Jadi Mythic Shield juga gak berani masuk lebih dalam nih. Iya. Respon tadi gak lama juga sebetulnya. Tapi pasti ditabrak Mythic Shield. Mereka mau terjadi tapi nanti balasan sangat membuat para pasukan dari Mythic Shield mereka Boye di World Collection. Kain boleh masuk lebih dalam lagi. Walaupun satu distraction masuk dia bisa saja steal Turtle asal waktu timingnya tepat. Iya. Tadi memang sebenarnya dari Ken itu udah nahan retribution kok. So, Shadow Ken lepas Flying Love tadi membuat out of range dan akhirnya Shadow Kill-nya bisa dihindari. Bisa dihindari membuat pasukan dari tim Monic Indonesia masih mendapatkan keuntungan kali ini. Zoning coba dilakukan menuju ke para pompa. Tapi nampaknya Monic Indonesia memilih untuk santai terlebih dahulu. Mereka ngambil terburu-buru untuk bisa mengembangkan dan mengambil para pompa. Oke. Dengan item yang sama, Hunter Strike Blade of Despair Kairi. Dia tahu nih sekarang dengan Endless Battle yang sudah beda ya. Efeknya War X juga yang mungkin ya dia bikin damage jadi gak ada karena itu stuck terlebih dahulu kan. Sementara ya bayarannya dia gak efektif sama sekali. Dia gak punya cooldown reduction yang cukup. Dia gak punya spell farm. Tapi fine sih menurut gua. Karena damage-nya pasti cukup. Apalagi kalau dia misalkan mengincar ke arah Alice, mungkin ke arah Nico, ke arah Vicky, dan itu dia. Kairi menegangkan Kairi. Kali ini orang terburu-buru lihat setan kesempatan. Reward mulai sama Selesai mati. Zoning terjadi dari nanti. Apakah Kairi? Menegangkan Kairi. Tertinggi dari sana. Kairi masih coba bertahan dan ada di Ludwig. Open attraction pulse yang Kiboy di depan mata. Dengan garis yang ditutup oleh Sans Real World Manipulation. Bukan hanya sekedar Real World Manipulation, tapi itu adalah garis membatasi Kiboy Vision. Akan coba memindahkan Real World Manipulation. Botolnya dibakar oleh Mythic Shield. Ternyata berhasil membawa kill. Kairi almost take down. Diberikan tadi.
Hampir. Sempat gagal tapi langsung Spanish Shadowkillnya mendapatkan poin yang sangat penting. Untungnya nggak ada Tsunami Slam tadi. Dan kalau damage itu juga nggak ada tadi, kebetulan nggak ada chain stun. Yang nyumbang kan Kurumi nggak ada chain stun pasti. Dan itu memang celah bisa dibilang dimanfaatkan oleh Onyx ID. Mereka juga udah melihat Drake ini minim banget crowd control, minim banget efek stun. Jadi ya mereka lumayan bebas lah dalam tanda kutip. Kayak targetnya hanya satu aja, nanti siapa yang kena Tsunami Slam, sisanya akan bebas. Let's say Sub-Zero yang Tsunami Slam, ada Purify selesai. Kairi Tsunami Slam, Sub-Zero bebas. Jadi susah banget sebenarnya untuk Mythic Seal. Kalau mereka pengen targeting satu dan burst damage mereka ingat itu nggak sebesar yang kita kira. Lihat bagaimana mereka coba untuk bermain bait. Mereka mencoba untuk bermain dengan Kating terlebih dahulu, Lim. Karena kita lihat ada konsol gaming untuk para pasukan tim Mythic Shield. Informasi didapatkan T-Boy kepada Lupi. Apakah mereka yang berlaku Lupi? Apakah bertangkap sedikit yang bisa diberikan? Tidak mau tolong terburu-buru. Belum terbicara belakang. Tapi dalam Champion. Kebetulan terpasukan dari T-Boy dengan situnya. Sub-Zero menuju ke sosok seorang Alice dari Gokil from Kyrie. Shadowkill! Shadowkill! The King of Jungle! Holy King Indonesia! Shadowkill! Wow, itu Shadowkill ditahan dengan sangat lama team fight-nya. Dan menit 9 Itu dia, reward motivation dan gue suka pergerakan dari Clan. Dia langsung ngambil bagian belakangnya, tapi ingat Alice ini gak punya damage yang members. Dia DPS. Dan kalau buildnya memang gak kalah dari ke damage juga tidak sakit. Dan bayangkan kalian, Shadowkill baru keluar setelah 2 orang jadi korban. Itu timingnya bagus banget, dia mainin kuat Shadow-nya, dia mainin Shuriken-nya dulu. Dan itu memang harusnya seperti itu untuk Hayabusa. Shadowkill memang dipakai ketika memang udah benar-benar fix, udah benar-benar pasti dapetin kill atau terpaksa untuk defensif. Yes, endless battle item ketiga kembali. Tapi kali ini mungkin mencoba untuk mendapatkan turtle buff. Kali ini tidak mungkin bisa dimasukin oleh Mythic Shield. Pertama, mereka kalau barternya, pertaruhannya menuju ke arah turtle buff aja itu nggak worth it. Kedua, mereka bisa dimakan. Dan yang ketiga, terlalu banyak short skill yang keluar, mereka nggak bakal bisa nahan defense Lord-nya. Oke. Lagi-lagi ya, Lord yang cukup berbahaya untuk Mythic Seal. Mereka akan menghadapi Trillion Push karena bawahnya juga udah dikontrol. Plus lagi-lagi mereka Hybrid Pikachu mengarah dari arah mid lane aja. Nico dan nanti tiba-tiba Trash Push. Oke, baru ada Trash Push. Kemo tidak mau membuka badan mereka dengan Trash Push. Memiliki satu jadi target utama. Mereka ini udah tidak ada informasi yang didapatkan oleh tim Mythic Shield. Tapi nampaknya mereka masih menunggu satu wave kembali. Satu wave ini mungkin bisa menjadi penentu untuk bergerak mereka. Cuma pertanyaannya, Kiboy mau komit apa enggak? Karena mereka juga membutuhkan Kiboy untuk masuk ke dalam. Tidak ada revitalize. Apakah berarti mereka juga komit tidak masuk lebih? Apakah komit dari Kiboy masuk ke dalam turret? Atau berapa pasukan dari Kiboy Indonesia tidak bisa memecahkan turret kali ini dengan minion clear yang sangat cepat. Tapi terlanjur Kiboy masuk ke dalam. Akhirnya Kiboy menjadi korban jiwa dan keganasan tim Mythic Shield. Ya itu bisa dibilang nice try sih. Percobaan yang bagus banget. Ya walaupun memang gagal. Karena mainannya bisa di-clear. Benar, ini yang gue bilang tadi kenapa lawan dari Alice ini perlu DPS pasti. Karena Alice-nya akan build hybrid mungkin. Satu-satunya itu magicalnya Cloud of Destiny biasanya. Sisanya akan mengarah ke Oracle, Brute Force mungkin. Ya ada juga yang bikin Curse Helmet. Jadi kayak bener-bener susah untuk ditimbangin. Makanya dia pasti ada jawaban. Jadi kan kalau tiba-tiba kayak di burst, misalkan saya Edora deh hero burst gitu, dia nggak akan tumbang dan akan dibalikin. Tapi ya, baik lagi untuk 10.000. Mereka sedang di atas angin. Jangan sampai ada muslim terjadi dari itu. Kenapa minionnya keluar? Karena retribution dari Alice-nya dari mengarah ke arah Catapult. Udah dicoba, Sub-Zero udah mukulin turun tadi. Tapi ya memang mau gimana, ada anti-vector proteksinya itu kuat banget sekarang. Bener-bener susah banget kalau untuk mau ditembusin. Tanpa minion ya. Tanpa minion yang bisa kita bilang menjadi sebuah keuntungan dari Mythic Shield tadi. Dengan lawan selanjutnya mereka masih punya turret. Ya oke, memang nggak ada darahnya. Tapi itu tetap turret. Sehingga kalau misalnya nanti lo bisa selesai dengan sangat cepat, mereka nggak akan seperti ini. Kalau bicara lebih, bukan sebuah jawaban. Karena kalau mereka mau bicara lebih, mereka akan kehilangan momentum. Terlalu banyak waktu yang diberikan Lucky dan tak lihat dengan Twilight Armor yang dia miliki. Dia akan lebih sangat sulit untuk dimakan. Tibas. Wah, gue suka banget sekarang kombinasi kayak Queen Swing terus kayak Twilight Armor. Itu kayak immortal gitu loh, dari setengah bener-bener tiba-tiba naik lagi, apalagi Cloud of Destiny sama Twilight Armor. Itu enak banget sih menurut Tibas sekarang. Cuma ya, Luffy pilihan item yang sangat-sangat tepat juga. Karena
bisa dibilang Lutfi ini adalah korban tsunami flame. Iya. Dia akan flicker ke depan, akan dark wave flicker ke depan, dan di situ matanya akan langsung ke arah Lutfi. Iya, itu dia. Ditambah lagi, Keyboy dia tinggal ngebuka. Cuma balik lagi ke Totem dan seperti tadi. Kalau mereka masuk di saat yang mungkin kurang cukup pasti ini berbahaya. Untungnya saat sekarang udah available dengan Purify-nya. Di arah top lane akan show untuk sosok seorang Moskow. Tapi informasi yang didapatkan adalah tidak ada 2 orang di sana. Bahkan tidak ada 3 orang. Mereka hanya melihat beberapa orang saja di area pit. Loh, Wah, hati-hati nih, atasnya muncul Onyx, mereka akan langsung make a move. Entah itu show Lordnya, mereka show akan coba di-commit atau mereka memilih untuk teamfight terlebih dahulu. Informasi telah didapatkan, Talking Damage telah didapatkan. Lord Bay mencoba untuk melaksanakan timing out dan nampaknya Ken masih mau masuk lebih dalam. Rakyat kenapa Lord Bay berhijab dalam sama sampai bukan sama berbasis pengantin. Di belakang sana, Kaira Kill one last best stand and then one! Oh! Triple kill! Indonesia berhasil mendapatkan game yang kedua. Full domination dan one straight boost.